Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Siapa kamu, mengapa kamu menyerang tentara Phoenix ilahiku? Qi Zhenchang, Panglima Tentara Divine Phoenix, telah mengalami segala macam pemandangan besar. Bahkan ketika mereka menghadapi penguasa negara-negara besar seperti Navitide dan Blackfin, dia akan mengangkat kepalanya tinggi-tinggi, dan aumannya akan begitu kuat hingga mengguncang langit. Namun suara yang ia lontarkan saat ini membawa getaran yang tidak dapat dibendungnya, terutama beberapa kata terakhirnya, bahkan ia sendiri dapat mendengar suara giginya yang gemetar. Aura energi yang sangat besar itu luar biasa menakutkan, tetapi yang membuatnya semakin takut adalah atmosfer ganas yang menutupi langit dan matahari. Di bawah amukan ini, medan perang besar seolah-olah ditutupi oleh pot hitam besar. Dia yakin bahkan ribuan atau jutaan serigala yang putus asa tidak akan mampu melepaskan aura mengerikan seperti itu, dan itu sebenarnya berasal dari satu orang. Penampilannya juga yang membuat medan perang besar ini menjadi sedingin dan senyap dunia bawah secara tiba-tiba. Kemarahan Yun Ce mendidih dengan gila-gilaan, dan dia bisa merasakan bahwa setiap sel di tubuhnya berada di ambang ledakan. Dia datang ke sini dengan tergesa-gesa dengan perasaan rindu dan gembira. Dia berpikir bahwa dia dapat segera melihat orang-orang yang telah dia rindukan siang dan malam, dan bersatu kembali dengan mereka, tapi dia tidak pernah berpikir bahwa apa yang menyambutnya adalah tanah air yang dilanggar dan penuh dengan luka menganga. Ini adalah kedua kalinya Yun Ce benar-benar kehilangan kendali atas amarahnya di benua langit yang mendalam, pertama kali ketika Xiao Lai dan Xiao Lingqi diculik oleh klan surga yang terbakar, dan kali ini, bahkan lebih tidak terkendali daripada sebelumnya. Kemarahannya bercampur dengan api dan membara dengan hebat, dan bahkan dunia yang dilihatnya pun tertutup lapisan merah. Suara Qi Zhenchang terdengar dari jauh. Api di tubuh Yun Ce bergetar hebat saat dia tiba-tiba jatuh dari langit ke arah tentara Phoenix Suci. Lebih dari 5 km daratan di dekatnya berguncang hebat. Nyala api pada Yun Ce disertai dengan badai energi yang sangat kuat dan dilepaskan ke sekelilingnya. Tentara Divine Phoenix Army yang tak terhitung jumlahnya berguling-guling di tanah sambil meratap ketakutan, dan bahkan tunggangan kavaleri berteriak ketakutan. Ketika masing-masing dari mereka berdiri dari tanah dalam kesusahan, dan melihat bayangan seseorang yang jatuh dari langit, masing-masing pupil mereka langsung membesar hingga hampir meledak. Karena mereka melihat pemandangan paling menakutkan sepanjang hidup mereka. Lebih dari 5 km tanah runtuh parah, dengan kaki Yun Ce sebagai pusatnya. Retakan yang tak terhitung jumlahnya di tanah menyebar keluar, retakan terpanjang menyebar hingga sejauh mata memandang, dan lebarnya 3 meter. Dan dalam jarak 3000 meter di sekelilingnya, pasukan Divine Phoenix yang awalnya padat di sana semuanya menghilang, bahkan tumpukan mayat yang padat itu semuanya menghilang tanpa jejak. Selanjutnya, potongan baju besi dan sisa-sisa mayat jatuh dari langit, menjadi benar-benar hujan darah. Kamu akan semua mati. Tentara Divine Phoenix Army yang tak terhitung jumlahnya pingsan karena sangat terkejut dan ngeri. Lebih dari 10.000 teman tidak dapat memberi mereka rasa aman. Suara yang terngiang-ngiang di telinga mereka, bahkan sepertinya bukan suara manusia, melainkan kutukan mematikan dari mesin penuai. Ini adalah kekuatan seorang raja. Feng Feiheng berkata ketika suaranya bergetar. Dia tidak mengerti bagaimana seorang raja akan muncul di wilayah negara angin biru ini. Momentumnya dan semua tindakannya jelas menunjukkan bahwa dia berpihak pada Blue Wind Nation. Blue Wind Nation yang kecil, puncak dari wilayah terdalam mereka hanya ada di tahta, bagaimana mungkin mereka memiliki seorang raja sebagai sekutunya? Ngomong-ngomong, raja, makhluk menyendiri yang memandang rendah seluruh alam semesta, mengapa makhluk terhormat seperti dia membantu negara angin biru yang kecil? Apa, raja?
Kata-kata Feng Feiheng membuat Qi Zhenchang dan Duan Qinghang kehilangan warna wajah mereka secara bersamaan karena ketakutan. Meskipun mereka berdua hanyalah tahta, mereka tahu dengan jelas apa arti konsep raja. Divine Phoenix Nation mereka, Master Sekte Divine Phoenix, Feng Hengkong, juga hanya berada di puncak tuan, dan 56 tetua semuanya hanyalah tuan di tahap pertengahan akhir, di seluruh Sekte Divine Phoenix, hanya di antara orang-orang seperti Master Sekte Agung, dan Tetua Agung. Terdapat beberapa raja yang terbatas, lebih dari 10, dan orang-orang ini, adalah fondasi sebenarnya dari Sekte Phoenix Suci. Mereka adalah eksistensi yang melampaui dunia. Mereka hampir tidak pernah menunjukkan wajah mereka secara normal, dan bahkan ketika Feng Hengkong bertemu dengan mereka, dia akan sangat menghormatinya. Jutaan tentara Divine Phoenix Army sudah cukup untuk menghancurkan Blue Wind Nation, namun ketika menghadapi Raja Sejati, mereka tidak jauh berbeda dengan jutaan semut. Komandan Qi, apa yang harus kita lakukan? Jika dia benar-benar seorang raja, kata Duan Qinghang dengan suara gemetar. Setelah menghabiskan sebagian besar hidupnya di medan perang, bahkan ketika dia menghadapi musuh yang kekuatan 10 kali lebih banyak dari pasukannya, dia tidak akan panik sama sekali, tetapi jika orang di depan matanya benar-benar seorang raja, maka itu bukanlah sesuatu yang bisa dilawan dengan tentara. Karena ketika seseorang mencapai alam tinggi yang bisa melihat ke bawah ke langit, apa yang disebut dengan jumlah, persenjataan, disposisi pasukan, moral, strategi, ini semua menjadi lelucon yang tidak berguna. Seharusnya tidak seperti ini, sama sekali tidak boleh seperti ini. Bagaimana mungkin seorang raja akan membantu negara angin biru yang kecil? Feng Feiheng mengertakkan gigi dan berkata, biarkan aku pergi menemuinya dan... Suara Feng Feiheng tiba-tiba berhenti pada saat ini, karena ketika api di tubuh Yun Ce menyebar dan hujan darah di seluruh langit berhenti, dia melihat wajah Yun Ce dengan jelas. Pada saat itu, pupil matanya tiba-tiba menyusut, dia kehilangan suaranya, sambil berteriak, Yun Ce. Meskipun Qi Zhenchang dan Duan Qinghang telah mendengar nama Yun Ce berkali-kali, mereka belum pernah melihatnya secara langsung sebelumnya. Tapi bagi Feng Feiheng, sebagai tetua dari Sekte Divine Phoenix, 3 tahun yang lalu, dia secara alami berada di turnamen peringkat 7 negara. Mereka yang telah mengalami turnamen peringkat 7 negara secara pribadi tidak akan pernah melupakan wajah Yun Ce selama sisa hidup mereka. Ketika Feng Feiheng meneriakkan nama Yun Ce, mata Chang Yue yang memperhatikan punggung Yun Ce sudah kusam. Matanya bergetar dan bibirnya bergetar, namun tidak ada suara yang keluar dari sela-sela bibirnya. Dia tertegun saat dia mengulurkan lengannya ke arah Yun Ce, dan kakinya mencoba bergerak ke arahnya tanpa sadar, namun pandangannya menjadi semakin kabur, bahkan kekuatan di seluruh tubuhnya menghilang sepenuhnya tanpa suara, membuat tubuhnya jatuh perlahan. Yang mulia, Dongfang Xiu dan Qin Wuxiang ingin menahannya dengan panik, tetapi bayangan emas tiba-tiba berayun, dan badai yang sangat dahsyat melanda mereka, tiba-tiba membuat mereka tidak berdaya dan menjatuhkan mereka ke belakang, hampir jatuh ke tanah. Chang Yue, yang hampir jatuh ke tanah, dipeluk oleh seorang pria berpakaian emas. Mereka memfokuskan mata mereka dan menatap orang yang memegang Chang Yue, dan kemudian mata mereka melebar pada saat yang bersamaan. Yun Ce, ini benar-benar kamu. Yun Ce memeluk Chang Yue, dan amarahnya yang hampir tak terkendali dikelilingi oleh perasaan dan kepuasan yang dalam dan lembut, dan dia perlahan menjadi tenang. Dia memunggungi dia sebelumnya, tetapi ketika dia mulai jatuh, seolah-olah ada suara yang memanggilnya dari lubuk hatinya, yang membuatnya berbalik berdasarkan naluri dan bergegas ke arahnya. Yuer, dia memegangi tubuh yang jauh lebih lemah dibandingkan 3 tahun lalu. Hatinya sangat kesakitan, dan dia tidak tahu apakah dia harus merasa benci atau senang. Dia benci bencana yang dibawa ke Blue Wind Nation,
dan tekanan kehancuran negara ditanggung olehnya selama 3 tahun penuh. Dia senang bisa kembali ke masa lalu di saat-saat terakhir ini, dan masih bisa memeluknya. Jika dia kembali lagi nanti, konsekuensinya, dia tidak berani memikirkannya. Mata Chang Yue tidak fokus seperti kabut, dan dia menatap Yun Ce yang berada di dekatnya secara terbuka. Pada saat ini, dia tidak memiliki prestise atau tekad seperti biasanya, dia sangat lemah sehingga membuat hati orang sakit. Bibirnya bergerak sedikit, dan suaranya seolah masih bermimpi, "Suami, benarkah kamu? Ini aku. Yun Ce menganggukkan kepalanya sekuat tenaga, "Aku kembali. Apakah aku sedang bermimpi?" Tentu saja tidak. Yun Ce segera menempelkan telapak tangan Chang Yue ke wajahnya agar dia bisa merasakan suhu tubuhnya. "Aku di sini. Di sini utuh, lihat aku baik-baik, ini bukan mimpi. Aku tidak mati sama sekali, Yue-erku masih menungguku kembali, bagaimana aku bisa mati?" Kehangatan, tubuh, dan aroma yang dia rindukan dan dambakan dalam mimpinya, air mata Chang Yue mengalir dari matanya. Pada saat ini, Phoenix suci, perang, kehancuran bangsa, tekad, kebencian, tidak ada yang penting lagi. Sosok orang yang kembali ke sisinya seperti mimpi telah memenuhi hati dan jiwanya sepenuhnya. Dia membelai wajah Yun Ce dengan erat, pandangannya seperti kabur, dan suaranya seperti berada dalam mimpi. "Adikku Yun, suamiku tidak mati. Hebat, itu, hebat." Dia berbicara dengan suara rendah sambil menangis, lengannya jatuh perlahan, dan matanya juga perlahan tertutup. Di bawah guncangan besar pada hati dan jiwanya, dia dengan tenang pingsan di pelukan Yun Ce, hanya saja masih ada air mata yang jatuh dari sudut matanya. Yue Ce menekankan telapak tangannya ke dadanya dan memasukkan energi langit dan bumi ke dalam tubuhnya. Vitalitas batinnya sangat lemah, Yun Ce bisa membayangkan dia mungkin belum tidur selama berhari-hari dan bermalam. "Yue, istirahatlah dengan baik, aku akan mengurus sisanya." Yun Ce bergumam pelan dengan suara rendah. Dia memegangi Chang Yue, berdiri perlahan, menghadap wajah merah penuh Dong Fangxiu dan Qin Wuxiang, membungkuk sedikit dan berkata, "Kepala Istana Dongfang, Kepala Istana Qin, terima kasih kepada kalian berdua karena telah melindungi Yue-erku, terima kasih atas kerja keras kalian semua. Ini adalah bagian dari pekerjaan kami." Saat dia melihat Yun Ce, emosi Dong Fangxiu tidak bisa ditenangkan. 3 tahun yang lalu, dia dimakamkan di primordial mendalam Ark, tidak mungkin dia bisa selamat. Blue Wind Nation telah kehilangan permaisurinya dan kehilangan mutiaranya yang paling cemerlang. Tapi, dia hidup dan kembali. Dan kekuatannya meningkat dengan sangat menggemparkan. Dia tidak berani menebak kekuatan Yun Ce sekarang, tapi membunuh sosok tetua sekte Divine Phoenix dalam beberapa tarikan napas. Yun Ce di depan matanya, pemuda yang pernah memindahkan seluruh istana mendalam Blue Wind ini, bidang energinya yang dalam sekarang sudah begitu kuat sehingga dia bahkan tidak bisa melihatnya. Bagus kamu kembali, Qin Wuxiang mengangguk dengan keras, sangat kewalahan, dia sudah tidak tahu harus berkata apa. Xiao Yun dan yang lainnya mendarat dari langit, muncul di belakang Yun Ce, dan Yun Ce meletakkan Chang Yue yang ada di pelukannya ke dalam pelukan nomor 7 di bawah langit. "Adik ketujuh, lindungi dia untukku. Dia adalah istriku." Nomor 7 di bawah langit mengangguk dengan serius, "Kakak Yun, jangan khawatir. Kecuali aku mati, tidak ada yang berani mendekatinya." Yun Ce mengangguk sedikit, tidak ada suka atau duka dalam ekspresinya, begitu tenang hingga membuat orang merasa takut di dalam hatinya. Matanya beralih ke Xiao Yun dan tiba-tiba berkata, "Xiao Yun, apakah kamu pernah membunuh seseorang?" "Ah." Xiao Yun tertegun sejenak, dan menggelengkan kepalanya, Tidak." Yun Ce berbalik, melihat pasukan Divine Phoenix yang padat di utara, dan kemarahan serta niat membunuh mendidih di matanya sekali lagi.
jika kamu ingin menjadi pria sejati, mulai hari ini, biarkan tanganmu ditutupi dengan darah segar musuh. Begitu suaranya berakhir, tubuh Yunce sudah melesat keluar, membawa kebencian yang tak ada habisnya terhadap tentara Divine Phoenix yang telah mendorong Blue Wind Nation ke dalam keputusasaan. Xiao Yun berdiri di sana dengan pandangan kosong, tidak tahu harus berbuat apa. Meskipun hal yang paling dibenci klan elf kita adalah pembunuhan dan perang, kata nomor satu di bawah langit, membuka mulutnya perlahan, hari ini, jika aku jadi kamu, aku pasti akan membuat seluruh tubuhku berlumuran darah segar orang-orang ini. Perhatikan baik-baik negeri yang awalnya tenang dan damai ini. Sekarang negara ini sedang diserang oleh musuh dan direndam dengan darah rakyatnya, negeri ini penuh dengan luka menganga, terkubur bersama puluhan ribu orang. Menghadapi musuh seperti ini yang telah melakukan kejahatan yang tidak dapat dimaafkan, dan yang telah kehilangan kemanusiaannya, toleransi dan belas kasihan tidak hanya murahan, tetapi juga kebodohan. Jangan lupa, ini bukan hanya tanah air Yunce, ini juga tanah airmu. Xiao Yun, Yunce, yang mana, Yunce yang mana? Pangeran Permaisuri keluarga Kekaisaran Blue Wind, dia secara pribadi menantang Sekte Divine Phoenix sendirian bertahun-tahun yang lalu, siapa lagi Yunce yang ada? Feng Feiheng berteriak dengan suara serak. Tapi bukankah dia mati 3 tahun lalu di Primordial Mendalam Ark? Qi Zhenchang dan Duan Qinghang tampak tercengang di wajah mereka. Lagi pula, Yunce bertahun-tahun yang lalu hanya memiliki kekuatan yang berada di alam mendalam bumi sementara kekuatan sebenarnya sebanding dengan tahta tahap akhir, tapi kekuatan orang ini bahkan menyebabkan tetua ke-43. Aku lebih ingin tahu alasan di balik ini daripada kalian berdua. Feng Feiheng meraung sambil menggertakkan giginya, matanya melebar hingga batas terbesar. Tapi dia adalah Yunce, tidak salah lagi. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Jika dia benar-benar seorang raja, mundur. Tentu saja kita mundur. Feng Feiheng berteriak dengan suara rendah, atau mungkinkah kamu cukup naif untuk berpikir bahwa puluhan ribu tentara benar-benar dapat melawan kekuatan seseorang di alam sovereign mendalam? Pada awalnya dia bersiap untuk mengumpulkan seluruh keberaniannya dan menggunakan ketenaran Sekte Phoenix Ilahi, dan statusnya sebagai salah satu tetua untuk bernegosiasi dengan raja menakutkan yang muncul entah dari mana. Tapi setelah mengetahui orang ini sebenarnya adalah Yunce, semua pemikiran ini terlintas di kepalanya. 3 tahun yang lalu, dia berani datang sendiri ke wilayah Sekte Divine Phoenix untuk menghadapi seluruh sekte sendirian. Dan meskipun dia menghadapi Master Sekte Phoenix Ilahi dan banyak tetua lainnya juga, dia tidak kehilangan sedikit pun auranya yang mengesankan. Potensi dan kekuatan bawaannya sangat kuat sementara temperamennya bahkan lebih kejam dan pantang menyerah. Yunce telah berani menghadapi Sekte Divine Phoenix bertahun-tahun yang lalu ketika dia masih berada di alam mendalam bumi, dan dia saat ini, dia tidak akan terkekang oleh rasa takut yang dimiliki manusia biasa terhadap Sekte Divine Phoenix. Terlebih lagi, saat ini, dia melepaskan aura kebencian yang bahkan menyebabkan langit dan bumi bergetar. Wajah Qi Zhenchang berkedut, dan tanpa sedikit pun keraguan, dia mengeluarkan giok transmisi suaranya dan berteriak, semua pasukan mundur, mulailah mundur sepenuhnya. Perintah mendesak Qi Zhenchang mengejutkan banyak komandan, dan hampir semuanya mengira ada masalah dengan telinga mereka. Sebagai tanggapan, banyak pertanyaan yang dikirimkan kembali ke Qi Zhenchang seperti ini, mundur, mundur. Hanya karena ini, satu orang. Dasar bodoh. Qi Zhenchang meraung marah, dia bukan hanya manusia biasa, dia adalah seorang raja. Raja, penatua ke-43 baru saja mati di tangannya tanpa mampu melakukan perlawanan sedikit pun, apakah kalian semua buta? Mundur sepenuhnya, cepat mundur secepat mungkin. Sebelum Qi Zhenchang meletakkan giok transmisi suaranya, dia tiba-tiba merasakan seluruh tubuhnya menjadi dingin.
Dia tanpa sadar mengangkat kepalanya dan melihat sosok emas itu perlahan terbang turun dari atas tembok. Aura yang kental dengan amarah, kebencian, dan janji kekerasan tiba-tiba menyempitkan jiwanya, menyebabkan seluruh darah di tubuhnya langsung berhenti mengalir di bawah penindasan ekstrim itu. Terlebih lagi, di seluruh medan perang, 600.000 pasukan tentara Phoenix Suci dan kurang dari 50.000 pasukan tentara angin biru yang tersisa semuanya langsung membeku juga, bahkan nomor satu di bawah langit memiliki ekspresi keterkejutan dan ketakutan yang mendalam pada wajahnya. Di benua langit yang mendalam, ini adalah pertama kalinya Yun Ce, sepenuhnya dan tanpa kendali melepaskan niat membunuh penuhnya tanpa syarat apapun. Kekuatannya begitu kuat sehingga hampir bisa diraba, dan cukup keras hingga menyebabkan bulu kuduk semua orang berdiri dan menyebabkan tubuh dan jiwa mereka terasa seperti telah diceburkan ke dalam danau es yang dalam. Kalian semua bisa masuk neraka. Cahaya merah menyala di tangan Yun Ce, dan Heaven's Meeting Sword muncul dan menyapu ke depan. Yun Ce hanya mengayunkan pedangnya ke depan satu kali, tanpa menggunakan teknik mewah atau seni mendalam apapun, namun satu serangan itu menyebabkan ledakan besar yang sepertinya mengoyak langit dan menyebabkan bumi runtuh. Bumi di depan Yun Ce telah benar-benar tertekuk, dan pasir beterbangan kemana-mana sementara beberapa ribu prajurit Divine Phoenix segera terhempas oleh badai energi yang sangat kuat. Bahkan sebelum mereka sempat mengeluarkan ratapan putus asa, mereka telah menjadi bunga darah merah cerah yang berputar-putar secara spektakuler di udara bersama dengan sisa-sisa tubuh mereka, dan segera, hamparan bumi yang luas ternoda merah oleh mata, warna darah segar yang menusuk. Hanya satu sapuan pedangnya telah menyebabkan 3.000 prajurit Divine Phoenix mati dengan cara yang mengerikan. Qi Zhenchang terletak di tengah-tengah tentara, jadi dia masih sangat jauh dari aksinya, tetapi pemandangan ini sangat mengejutkannya hingga hampir menyebabkan jiwanya terbang menjauh. Dia memegang giok transmisi suara dalam cengkeraman maut dan berteriak sekuat tenaga, "Semua pasukan, mundur, ah!" Setelah banyak teriakan Qi Zhenchang, yang dipenuhi dengan kekhawatiran, sosok Yun Ce sudah mendekat dengan kecepatan yang tidak dapat dipahami dengan mata telanjang. Pedang merah raksasa di tangannya mengeluarkan cahaya merah tua dan aura yang sangat keras sehingga tidak bisa digambarkan saat pedang itu meledak di tengah-tengah tentara Phoenix Suci yang masih belum sadar. Boom! Ledakan yang menggemparkan bumi benar-benar menyelimuti pendengaran semua orang. Seketika, cahaya di langit menjadi sangat redup, dan itu pastinya bukan karena langit tiba-tiba diselimuti awan gelap. Itu karena beberapa kilometer tanah di daerah sekitarnya telah mengalami pergolakan besar, membawa serta puluhan ribu tentara dari tentara Phoenix Ilahi. Para prajurit ini terlempar ribuan meter di langit, dan pada saat itu, langit dan bumi seakan-akan telah terbalik seluruhnya. Selain itu, seluruh langit dipenuhi dengan bumi yang gelap gulita dan tentara Divine Phoenix yang meratap ketakutan. Namun ratapan teror ini hanya berlangsung beberapa saat ketika tubuh mereka hancur berkeping-keping lebih kecil dari butiran pasir oleh badai pedang yang sangat dahsyat. Bumi gelap gulita yang memenuhi langit terjatuh kembali ke tanah, tapi tak satu pun dari puluhan ribu tentara Divine Phoenix mampu mendarat kembali di tanah, karena satu-satunya benda yang berterbangan ke tanah hanyalah pecahan-pecahan dari darah dan tulang. Selain itu, tidak ada satu pun jari utuh yang dapat ditemukan di antara sisa-sisa tersebut, apalagi seluruh tubuh. Begitu bumi yang tadinya terangkat ke langit mendarat kembali, warnanya tidak lagi abu-abu dan kuning. Warnanya malah berubah menjadi warna merah kusam yang mengejutkan, dan bercampur dengan pecahan baju besi dan senjata merah yang tak terhitung jumlahnya. Di atas tanah, energi pedang berat yang masih belum tersebar menyebabkan aliran udara yang terdistorsi mendesis dan berderak. Medan perang yang besar terjadi dalam sekejap, dan berubah menjadi api penyucian yang penuh dengan darah, teror, dan ratapan kesedihan. Orang-orang mati tanpa meninggalkan seluruh tubuh, dan mereka yang masih hidup menggigil,
meratap, dan merasakan keberanian mereka hancur. Banyak prajurit Divine Phoenix yang tidak terpengaruh oleh serangan itu jatuh ke tanah dan meringkuk ketakutan. Selain itu, pemandangan yang terjadi di hadapannya begitu mengerikan sehingga jiwanya praktis meninggalkan tubuh sehingga mereka harus bangkit kembali. Suasana terasa menyesakkan. Faktanya, apa yang dirasakan semua orang adalah puncak penindasan. Setiap orang dari pasukan angin biru melebarkan matanya ke piring, dan tidak satu pun dari mereka yang curiga bahwa mereka sedang bermimpi. Pasukan Divine Phoenix yang mereka benci tanpa henti telah dihancurkan dalam sekejap, jadi mereka seharusnya dipenuhi dengan kegembiraan, tapi pemandangan yang muncul di depan menyebabkan mereka menahan keterkejutan dan ketakutan. Bahkan Feng Yunli, yang memandang kematian dengan tenang, tidak dapat sadar kembali untuk waktu yang lama karena dia hanya berdiri di sana, menatap dengan mata yang bulat seperti bulan kecil. Xiao Yun melihat darah yang turun dari langit, mayat-mayat yang tak terhitung jumlahnya, dan bumi yang telah diwarnai merah dalam sekejap. Tekad besar yang dia pegang sebelumnya terguncang hebat. Dia dengan giat berbalik, dan telapak tangannya menutupi wajahnya yang seputih seprai. Aku tidak bisa melakukannya, aku benar-benar tidak bisa melakukannya. Nomor 7 di bawah langit buru-buru memeluk dan menghiburnya, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Saya menyukai Kakak Yun, orang yang begitu baik sehingga dia tidak rela menyakiti binatang kecil apapun. Jika kamu benar-benar menjadi seperti Kakak Yun, aku malah akan takut, jadi, tidak apa-apa. Ekspresi nomor 1 di bawah langit juga menjadi sangat jelek. Dia memalingkan wajahnya, dan dia bahkan tidak berani melihat ke medan perang yang telah diwarnai dengan warna darah sementara dia bergumam dengan suara rendah, tidak disangka sebenarnya ada niat membunuh yang begitu mengerikan, yang ada di dunia ini, Sebagai komandan tentara, Duan Qinghang dan Qi Zhenchang menghabiskan sebagian besar waktunya dalam keadaan linglung karena mereka belum pernah benar-benar menyaksikan kekuatan seorang raja sebelumnya. Mereka secara pribadi menyaksikan 100.000 pasukan, 100.000 orang, di bawah satu tebasan pedang Yun Ce, hanya satu tebasan, mati dengan kekerasan dan kematian yang buruk. Belum lagi fakta bahwa mereka bahkan tidak diberi kesempatan sedikit pun untuk melawan, bahkan tidak mati sambil meninggalkan mayat, tidak ada lagi yang perlu dikuburkan. Tentara Phoenix Suci yang bisa menyapu 6 negara lainnya dan semuanya di bawah langit, tentara Phoenix Suci yang memiliki peralatan terbaik dan bakat tertinggi, di depan orang yang satu ini, mereka bahkan tidak sebesar semut. Terlebih lagi meskipun mereka telah melalui banyak pertempuran dan hati mereka seperti batu, pada saat itu, semangat mereka telah benar-benar runtuh. Qi Zhenchang tersandung ke belakang karena kaget dan ketakutan, mendarat di pantatnya dengan bunyi gedebuk. Setelah itu, dia dengan panik berteriak, menyebar, cepat menyebar. Raungan Qi Zhenchang hampir mengoyak tenggorokannya, dan pasukan Divine Phoenix, yang masih gemetar ketakutan dan syok, tersentak bangun, seolah-olah terbangun dari mimpi buruk. Mereka bersama-sama menjerit tercekik dan dengan panik bergegas mundur, semangat mereka telah runtuh, dan bahkan komandan mereka pun ketakutan, sehingga puluhan ribu tentara yang membentuk tentara Phoenix Suci tidak peduli dengan disiplin militer sama sekali. Sebaliknya, mereka melarikan diri seperti ayam tanpa kepala, dan satu-satunya hal yang mereka pedulikan adalah melarikan diri dengan kecepatan tertinggi dari iblis menakutkan yang turun dari langit. Dalam sekejap mata, mereka telah benar-benar dikalahkan, dan banyak orang kehilangan nyawa di bawah injakan kaki rekan senegaranya sendiri. Tapi Yun Ce, yang kebenciannya memenuhi langit dan bumi dan benar-benar kehilangan kendali atas keinginannya untuk membunuh, tidak berhenti hanya karena mereka melarikan diri. Matanya berubah menjadi merah padam, dan dia membubung ke langit saat api gagak emas mulai menumpuk dengan cepat. Dalam sekejap, api itu membesar menjadi kobaran api selebar puluhan meter, dan dari kejauhan,
tampak seolah-olah matahari merah tua lainnya telah muncul di langit. Pecahnya matahari yang terbakar. Matahari merah itu meledak tinggi di langit dan menyebabkan api kehancuran turun. Ini adalah api gagak emas, api yang sangat merusak sehingga bahkan kontak sekecil apapun dengannya telah membuat Feng Feiying, sesepuh Divine Phoenix, mati. Jadi bagaimana itu bisa menjadi sesuatu yang bisa ditanggung oleh prajurit normal dari tentara Phoenix Suci? Api merah yang menutupi langit menghujani, dan setiap prajurit dari tentara Phoenix Ilahi yang bersentuhan dengan api ini langsung menyala menjadi obor manusia sebelum runtuh menjadi tumpukan abu, atau dalam beberapa kasus, mereka telah dilenyapkan menjadi ketiadaan. Jeritan, isak tangis, raungan, tangisan teror, dan suara terbakar, suasana di medan perang ini secara mengerikan telah berubah menjadi nyanyian pemakaman dari neraka. Saat tentara Phoenix Suci yang tak tertandingi di bawah langit, menyapu Blue Wind, menaklukkan ibu kotanya dan mengambil kendali atas kota itu seharusnya menjadi sesuatu yang begitu sederhana. Tapi tidak pernah dalam mimpi terliar mereka membayangkan bahwa akan bertemu dengan iblis yang perkasa dan sangat kejam seperti Yun Ce. Kekuatan mendalam Phoenix milik Feng Feiheng sedang diedarkan dengan panik, dan kecepatannya telah didorong hingga batas maksimalnya, karena suara yang dia dengar di sekelilingnya menyebabkan dia jatuh ke dalam mimpi buruk. Pada saat ini, dia tiba-tiba merasakan seluruh tubuhnya menjadi dingin, dan tanpa sadar dia menoleh ke belakang. Yang mengejutkan dan ketakutannya, dia menemukan bahwa Yun Ce hanya berjarak 10 meter darinya. Pupil Feng Feiheng melebar, dan dia mengertakkan giginya dengan keras saat dia menggunakan api Phoenix membakar langit saat semua api Phoenix di tubuhnya meledak ke arah Yun Ce. Wajah Yun Ce begitu gelap sehingga dia tampak seperti dewa kematian yang menuai kehidupan dari neraka itu sendiri. Menghadapi serangan Feng Feiheng, Heaven's Meeting Sword di tangannya menari sebentar di udara. Dan karena api Phoenix Feng Feiheng yang perkasa bersentuhan dengan kekuatan pedangnya yang berat, api itu langsung berubah menjadi bunga api yang bertebaran di udara. Namun, badai energi besar yang dihasilkan oleh pedang berat itu tidak terpengaruh sedikit pun, dan di tengah deru udara yang terkoyak, badai itu menghantam dada Feng Feiheng dengan keras. 3 anak panah darah berturut-turut keluar dari mulut Feng Feiheng. Dia mendarat dengan keras di tanah, dan sebelum dia bisa berdiri lagi, Yun Ce telah mengangkat kerahnya. Dengan itu, rasa kematian yang sedingin es menyelimuti tubuhnya dari belakang. Aku Feng Feiheng, tetua ke-19 dari Sekte Phoenix Surgawi, kamu tidak diizinkan membunuhku, kata Feng Feiheng ketika setiap otot dan sarafnya bergetar hebat. Jika tidak, Sekte Divine Phoenix pasti tidak akan melepaskanmu, Arg. Saat Feng Feiheng mengeluarkan jeritan yang menyedihkan, sekelompok api meledak di punggungnya, menyebabkan penatua Phoenix Ilahi ini, yang merasa tak tertandingi di dunia ini selama sebagian besar hidupnya, menjadi abu menyala yang tersebar di langit yang luas.